Oke, balik lagi di Generasi Mecin dan lanjutkan yang tadi lagi seru Pak. Ya. Kita lagi mau masuk ke masalah revolusi mental. Ya, ya kan? 2014 kan jadi jargonnya Pak Jokowi banget tuh. Benar. Nah, kita mau lihat nih, menurut Bang Miftah, Ya. bagaimana pandangan Bang Miftah tentang revolusi mental ini? Apakah ini hanya jargon dari Pak Jokowi atau memang sudah terbukti ada revolusi mental nih? Dulu ada yang namanya apa? Nawacita itu ya, Bang Miftah ya. Jadi kalau saya melihat, ya dengan segala hormat ya, revolusi mental itu memang heavy-nya jargon. Jadi dia revolusi mental sebenarnya, revolusi yang terpental karena ya pada akhirnya kaitan dengan pemerintahan yang 4 tahun dengan revolusi mental itu saya nggak lihat itu apa gitu ya. Kemudian dia diserahkan kepada Kementerian Puan, kemudian di situ ada yang mengurusi revolusi mental, tapi pada akhirnya terjebak pada kegiatan-kegiatan lagi-lagi seremonial, kegiatan-kegiatan yang tidak substantif. Tapi ya sudahlah, itu bagian dari yang mengantarkan Pak Jokowi di 2014. Tapi poinnya kalau menurut saya tetap bagaimana presidensi yang sudah berjalan 4 tahun ini. Pak Jokowi mau maju lagi di second term. Rumusnya sederhana kok, Patra. Ya kalau Pak Jokowinya bagus ya orang kan pilih lagi. Kita juga ada nalar, tapi kita melihat bahwa tidak semua janji kampanye yang bisa diwujudkan menjadi kenyataan. Contohnya? Ya banyak ya. Yang paling sederhana aja deh, mau beli Indosat. Oke, buyback ya, soal buyback ya. Yang kedua yang tadi mau menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan. Oke, Dar, nanggepin sedikit dari Bang Miftah tadi yang selalu menyinggung infrastruktur tuh belum concern ke situ gitu. Karena Pak Jokowi salah satu fokusnya ke infrastruktur dan banyak yang dikritik juga sama kubu oposisi. Infrastruktur sebenarnya tidak apa-apa asal diiringin dengan jumlah produksi yang pas juga, kurang lebih seperti ya Bang Miftah ya. Jadi percuma kalau infrastruktur tapi produksinya nggak ada. Nah ini yang sering jadi celah untuk oposisi masuk sebenarnya. Gimana Dan? Ya, saya mau nanggepin dulu yang masalah harga-harga mahal gitu ya. Tempe tipis ya. Iya gitu. Jadi kita harus balik lagi, kita harus lihat data ya. Negara ini besar sekali, nggak bisa kita hanya dengan bertanya ke satu orang terus kita generalisasi bahwa itulah kondisi masyarakat Indonesia. Enggak, kita nggak mau ngelihatnya kayak gitu. Jadi faktanya di lapangan bilang bahwa inflasi kita selama 3 tahun terakhir ya itu selalu di angka 3. Sebelumnya selalu di angka 8%. Itu kan bukan pekerjaan mudah loh, menjaga inflasi tetap di 3% gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, angka kemiskinan kita juga turun dan untuk pertama kalinya ada di 1 digit di tahun 2018 kemarin gitu. Jadi kami melihat bahwa sejauh ini Pak Jokowi melakukan kok upaya-upaya ketika dolar kemarin melemah, sekarang udah menguat. Nggak ada tuh yang tepuk tangan gitu loh. Jadi ketika Pak Jokowi ketika ada masalah sedikit dengan pemerintahan, dengan ekonomi, semua ribut. Tapi ketika ada keberhasilan tadi yang masalah enggak, bukan itu maksudnya, harus fair dong. Harus fair dong. Nanti ada giliran ya. Nanti ada giliran dolar turun dan ekonomi tebel. Bentar dulu. Karena Amerika lagi melonggarkan dolar itu turun ya. Rupiah menguat ya. Gini loh, Bang. Capital flow in masuk karena Fed melonggarkan ini ya. Salah satu faktornya adalah pasar dunia. Iya, maksudnya gitu. Oke, saya mau menetralisir dolar naik turun itu kan ada pengaruh pasar di dunia. Jadi mau inflasi gitu. Iya. Kalau maju pun tidak terlalu prestasi Pak Jokowi, itu sedikit saya garis bawahi ya. Iya, tapi maksudnya gitu loh. Kita harus fair lah melihat Pak Jokowi gitu loh, bahwa memang ada keberhasilannya kayak yang tadi Bang Miftah tidak mengakui ada lapangan pekerjaan 10 juta yang terbuka gitu ya. Keberhasilan itu malah ditanya datanya dari mana gitu. Itu data dari Kemenaker kita gitu loh. Jadi memang, dan masalah infrastruktur gitu ya Bang, saya dari Sumatera Utara gitu ya. Sumatera Utara tadi kita udah cerita. Itu jalannya sekarang masih jelek sekali gitu ya. Dan itu yang selalu dikeluhkan masyarakat. Dampaknya apa? Dampaknya langsung Bang ke harga-harga pokok gitu loh. Kenapa bahan makanan susah di sana, mahal ya, karena untuk
mentransportasikan, mendistribusikannya itu mahal gitu loh, berhari-hari karena jalannya susah. Jadi kalau dibilang infrastruktur nggak ada hubungannya sama harga-harga kebutuhan pokok, ya salah juga kalau Bang Miftah bisa bilang bahwa saya datang ke masyarakat dan masyarakat mempertanyakan tentang harga, ya saya juga bilang saya juga datang ke masyarakat dan mereka mintanya infrastruktur gitu. Kalau itu kan sama aja gitu. Dan balik lagi ke milenial, bahwa infrastruktur ini kan kita harus tahu bahwa milenial juga adalah orang-orang yang senang traveling. Kamu senang traveling kan? Senang. Daripada nabung, kamu lebih senang mana? Traveling ya? Traveling kan. Memang kita nggak ada yang ditabung. Soalnya teman-teman aku juga kayak gitu, kayak kita nggak mikirin mau terlalu saving untuk hari tua, tapi kita Instagramable ya. Kita balik lagi ngomongin topik kita seputar presidensial. Kalau tadi udah bahas soal Pak Jokowi, yang jadi concern kalau di kubunya Bang Sandi, sepertinya Bang Sandi yang lebih bergaya, lebih mendekati milenial sih. Karena ini ini lagi-lagi ya. Menurut saya milenial itu state of mind, bukan gaya. Ya. Saya milenial, tapi penampilan saya biasa aja. Saya nggak. Ini luar biasa loh. Saya nggak terlampau bersneaker terus gaul berbaju kaos oblong Menurut saya apa ya? Tapi cara main aja. Tapi misalnya Pak Prabowo. Ya. Pak Prabowo dengan baju kantong 4-nya. Baju putihnya itu, kemudian baju seperti baju seperti founding fathers ya. Apakah beliau tidak care dengan milenial? Lihat aja bos, mana yang memberikan kesempatan di tim itu pada anak muda yang banyak. Kami lebih banyak. Kalau di seberang TSI aja. Kami semua partai-partai memberikan kesempatan kepada anak muda yang banyak. Yang kedua, Pak Prabowo itu terbiasa bekerja dengan the great A-team, anak-anak muda terbaik. Banyak sekali anak-anak muda terbaik yang dia rekrut bekerja dalam partai, dalam perusahaan yang dia pimpin, dari lulusan-lulusan universitas terbaik, dari sekolah-sekolah militer terbaik yang beliau rekrut untuk mencapai tujuan cita-cita organisasi. Yang kedua, Pak Prabowo juga orang yang dia itu gini ya, orangnya apa adanya. Itu yang kadang-kadang disalahpahami orang. Orangnya apa yang di kepala, apa yang di hati, itu yang diomongkan. Itu yang disundangi milenial. Jangan salah loh. Kalau kamu hipokrit, di depan kamu A, di belakang kamu B, milenialnya nggak suka. Dan Pak Prabowo dia punya nilai itu. Orang yang belum kenal mungkin gampang memberikan propaganda negatif kepada Pak Prabowo. Orangnya galak, orangnya dengan segala fitnah yang beliau alami sekarang. Tapi pada akhirnya waktu juga yang menjawab. Ternyata Pak Prabowo asik-asik aja. Orangnya memang apa adanya aja gitu. Mungkin karena usianya Bang Sandi juga masih mendekati dengan usia milenial. Maka kenapa kelihatannya Bang Sandi ini adalah cocok untuk enggak juga. Bang Sandi tahun 69 lahirnya. Beliau udah 50 umurnya. Artinya, tapi menurut saya, lagi-lagi saya adalah orang yang tidak setuju milenial itu dilihat dari penampilan dan gayanya. Ya betul. Tapi bagaimana concernnya, dia menangkap apa keresahannya, apa yang diperlukannya, kemudian apa yang benar-benar menjadi kebutuhan milenial itu yang lebih enak untuk kita melihat. Kita punya angka sekitar 30% pemilih milenial, Bang Miftah, dan harus kita akuin. Biasanya pemilih itu menentukan pilihannya berdasarkan sisi emosional, dan itu kan yang sudah dilakukan oleh tadi kita sedikit membahas Pak Jokowi dengan kegiatan nonton konser dan touring, main motor, itu secara efektif katanya sedikit masuk ke sisi emosional tuh. Nah, kalau dari kubu Pak Prabowo dan Bang Sia, apakah ada sisi kalau sisi program kita bisa adu lah, tapi kan sisi emosional agak susah ditandingkan. Kalau saya gini, ini khusus ya, Pak Prabowo orangnya dia santai aja, ya dia dengan anak muda tuh biasa ngobrol, itu udah stylenya, itu style orang, kita nggak bisa ngomongin style. Bang Sandi juga biasa aja juga, dia memang main basket dari dulu, dari muda dia main basket, dari SD dia main basket, dia memang berlari dari dulu, dia gaya hidup sehat, dan kebetulan anak-anak muda sekarang lagi tren, lagi ada arus balik gaya hidup sehat. Dan Bang Sandi itu bukan gara-gara dia maunya wapres, dia mulai main basket, mulai lari-larian. Dari dulu dia seperti itu. Nah, ini mungkin yang saya tidak mau menjadi orang yang nyinyir ya mengomentari Pak Jokowi. Apakah kita lihat Pak Jokowi dari dulu main basket? Tapi kita lihat ada Pak video Pak Jokowi main basket. Apakah kita lihat Pak Jokowi misalnya dari dulu sudah memelihara kambing, kecebong dan kuda? Tapi kok Pak Prabowo dari dulu memang udah pelihara kambing, dari dia memang suka pelihara kambing, dia memang suka pelihara kuda. Nah, artinya dia apa adanya aja, bukan karena
mentang-mentang lagi kandidasi mulai terlihat dekat dengan ulama. Dari dia program muda dia sudah dekat dengan ulama. Mentang-mentang karena mau kandidasi kita terlihat menjadi orang yang bersahabat dengan olahraga. Tidak seperti itu. Jadi menurut saya, nah itu yang menurut saya state of mind. Anak milenial suka sama yang gitu-gitu. Tapi kalau kamu nanti ketahuan, sebenarnya lu tuh nggak suka lari, lu tiba-tiba lari-larian hanya untuk lu dapat dukungan nih. Kayak mau nyalek nih, mau nyalek sekarang tiba-tiba gue jadi senang game, senang naik game naik motor rame-rame. Padahal gue bukan anak geng motor, tiba-tiba demi nggak suka orang. Tapi kalau gue fair aja, kalaupun gue datang ke geng motor, bro, gue mau maju, gue perlu dukungan lu. Gue nggak ngerti nih cara-cara naik motor, tapi jangan dan gitu. Tapi kalau jadi kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya itu yang state of mind-nya, jalan pikirannya apa adanya. Milenial lebih seneng daripada ada apanya. Memang ada apanya. Ada. Karena di tahun politik ada apanya ya itu kalau tiba-tiba kita berubah jadi milenial gara-gara kita memerlukan suaranya. Tapi kalau kita ya apa adanya, ya udah milenial sebenarnya apa adanya aja gitu loh. Dan ya saya kadang-kadang ya itu. Jadi itu yang ini tahun politik karena semuanya bisa dibawa ke sisi politik dengan ada apa aja semua dicurigain kayak gitu ya. Terima kasih Bang Miftah. Indonesia lebih baik dan penuh cinta. Terima kasih Ida. Thank you Bang. Nadia, terima kasih kamu sudah datang terlambat ya. Kita ketemu lagi di generasi Mecin berikutnya untuk Bang Miftah. Ya, mungkin bisa ngobrol-ngobrol dengan teman PSI. Jadi nggak perlu kirim award balik ya, atau masih mau kirim? Karena katanya mau tembok kantor PSI masih kosong untuk dipajang. Enggak kan PSI kan secara genealogi, genetika kepartaian masih muda. Jadi wajar lah. Kalau orang muda itu kan hormonnya nggak stabil, meledak-ledak. Saya stabil loh. Jadi lagi puber. Kalau Gerindra kan udah 10 tahun usia partai ini, jadi udah mulai matang lah ya. Jadi kita ada adik lagi isengin abang ya, terima aja. Oke, kalau gitu Bang, adik kita pamit dulu adik-adik ini. Dan buat teman-teman PSI ditunggu award-award lainnya ya. Doain nggak masuk penjara. Oh ya jangan kita doakan semoga kasus hukumnya cepat selesai juga ya. Kita ketemu lagi di generasi Mecin minggu depan.